kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ini janji kami Tuhan, nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia pemilik hidup kita. Kau pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory haleluya Tuhan. Ini hidup kami, kami serahkan segalanya Kau dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Kau pemilik hidup kami Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini komitmen hidup kami Bapa, bahwa seluruh kehidupan kami hanya milik-Mu Tuhan, hanya milik-Mu ya Bapa. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Haleluya
Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa-Mu Bapa, sebab Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau menopang hidup setiap kami Bapa, kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh setiap kehidupan kami Bapa, sebab Kau yang layak untuk kami puji, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Biarkanlah lagu ini menjadi komitmen kami Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami siap untuk memulai ibadah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya, sekali lagi shalom semua. Saudara musik kita pada pagi hari ini, amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya, mari sama-sama kita angkat pujian ini, Dia Raja. Sama-sama kita katakan.
bangkit berdiri kembali, bersama-sama kita ulang pujian dari awal. Dengan segenap hati katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, sama-sama tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kau yang berjaya, Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Semangat untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, 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 oh. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama kita nyatakan.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Silakan duduk semuanya. Baik, kita akan masuk dalam 5 minute connection. Silakan mencari pasangannya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek.
kesediaannya kepada Pak Leo. Tadi kita mau berdoa bagi anak-anak kita. Ya baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memberkati anak-anak kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya turun pengenalan akan Allah. Mari Roh Kudus, Engkau tuntun, Engkau bimbing mereka dalam masa muda mereka ya Bapa. Juga kami berdoa di dalam nama Yesus memberkati para pembimbing juga di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup bagi anak-anak kami ini. Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Engkau hadir di dalam hidup mereka, membuat mereka bertumbuh, baik roh, jiwa maupun tubuh mereka ya Bapa. Tuntun mereka dalam pelajaran abadi mereka sebentar Tuhan. Kami memohon kiranya sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang akan menjabarkan segala sesuatu kebenaran firman-Mu kepada anak kami ini sesuai dengan apa yang mereka mengerti ya Bapa. Berkati ibadah abadi mereka saat pagi hari ini. Juga untuk para pembimbing, Kau berikan hikmat-Nya Tuhan yang daripada-Mu sehingga kebenaran firman-Mu yang mereka sampaikan sampai kepada anak-anak kami terkasih. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami sadar Tuhan bahwa hanya kasih-Mu yang mampu memulihkan serta mengangkat kami Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah ada duanya Tuhan. Tidak akan ada kasih yang melebihi besarnya kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu tak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan di titik terendah kami, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup
wakil berdiri. Sama-sama kita mengulang pujian yang dari awal. Lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru. Yes, selain kasih Yesus, Yesus. Tuhan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu yang sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah ada duanya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Aku
terus sembah Tuhan. Tenang dalam hadirat-Mu. Terus naikkan sembahmu, naikkan doamu. Bawa seluruh pergumulanmu. Kasih-Nya akan melingkupimu. Hanya dalam kasih-Nya akan ada ketenangan. Oh yes, Lord. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Persilakan pada hamba. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, sampai dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kami mengagumi Engkau Tuhan, bahwa tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami, buat kami mengerti perkara tersebut, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami Tuhan benar-benar serius di dalam hidup mengiring Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Berkati kami pada saat pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Kau bimbing kami, Kau pimpin kami terus pada seluruh kebenaran firman-Mu. Bukakan bagi kami perkara-perkara yang baru, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin bukakan. Angkat selubung itu dari kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Berkati yang menyampaikan, berkati yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa.
Apa kabar? Amin, puji Tuhan. Hari ini, minggu ini, kita akan belajar dengan judul flyer apa tadi? Rela berkorban, ya. Kita akan belajar dari kitab Perjanjian Lama, seorang nabi besar juga gitu ya. Di dalam Satu Raja-Raja, kita buka sama-sama di kitab Satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja 19. Ayat 19 sampai 21, 3 ayat saja. Kalau sudah dapat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saya membaca dari kitab terjemahan LAI versi 2. Jadi barangkali mungkin kalimatnya, kata ada agak berbeda sedikit. Sudah dapat semua? Oke, baik, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu, ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Silakan duduk. Jadi judul kita hari ini adalah rela berkorban. Kita akan belajar dari kitab Raja-Raja, secara khusus dari Nabi Elisa. Ketika dia dipanggil, kita tahu sama-sama dari pembacaan tadi, Elia pergi dari sana. Maksudnya itu, sebelumnya itu Elia dari Gunung Horeb. Elia mengalami krisis rohani, diancam oleh Izebel, diancam, dia ketakutan. Bahkan dia mau bunuh diri sebenarnya gitu ya. Tuhan, kalau bisa angkat nyawaku, saya lebih memilih mati. Itu krisis gitu waktu itu. Nah kemudian sampailah dia, karena di atas di ayat 16, engkau juga harus mengurapi Yehu, terus kemudian turun Elisa bin Safat, dan ada beberapa orang yang harus dia urapi, dan ketemu dengan yang namanya Elisa gitu. Karena judul kita adalah rela berkorban, kita tahu banyak bahwa orang pasti pengenlah dapat berkat Tuhan. Tapi sedikit yang mau bayar harga. Kalau berkat semua mau, tapi yang mau bayar harga sedikit. Semenjak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia hidup selfish, self love, pengen dirinya sendiri gitu. Semua-muanya pokoknya ke saya. Sehingga berkorban itu menjadi sesuatu yang asing begitu ya. Berkorban itu sacrifice, itu sesuatu yang asing dan kayaknya sesuatu yang menakutkan begitu kalau berkorban. Kita belajar dari Elisa. Kalau kita lihat di sini, dia punya berapa pasang lembu? 12 pasang lembu. Kemudian dia naik di atas pasangan yang ke-12. Elisa pada waktu itu dalam puncak kemapanan. Elisa sedang membajak, dia sedang bekerja di sana. Dalam puncak kemapanan, ini bukan orang miskin saudara, dia orang kaya. 12 pasang lembu. Dia punya tanah yang harus dibajak, dia punya orang-orang di sana, dan dia tinggal di kota Samaria. Sekali lagi, Elisa bukan pak kampung, bukan. Dia orang kota saudara. Kota Samaria. Dia lebih memilih tinggal di kota daripada di desa. Beda dengan Elia. Kalau Elia itu suka di pelosok-pelosok. Tetapi Elisa tidak, Elisa tinggal di kota. Jadi dia seperti kita gitu, orang kota. Duit ada, semua ada, pekerjaan ada dan lain sebagainya. Nah itu gambaran bagaimana kita akan belajar dari Elisa. Masih berkaitan dengan 4 wajah Allah. Beberapa waktu yang lalu ingat ya,
wajah kerub itu ada 4, yang di depan apa? Manusia, sebelah kanan singa atau lembu? Lembu sebelah kanan, sebelah kiri singa, sebelah belakang Raja Wali. 4 wajah Allah ini masih ada kaitannya dengan khotbah hari ini, yaitu wajah lembu. Sekarang kita belajar mengenai lembu, karena lembu itu simbol dari pengorbanan, ketaatan, dan itu ditulis gambarannya seperti kitab apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ada 4 Injil itu berkaitan dengan 4 wajah itu. Salah satunya, ada yang masih ingat nggak? Kalau lembu ini kitab apa? Dari kitab 4 Injil sinoptik, lembu ini kitab mewakili kitab apa? Lukas. Ya, jadi wajah lembu itu mewakili kitab Lukas. Di sana ditulis pengorbanan Yesus, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi itu menggambarkan Yesus berkorban di sana. Jadi wajah lembu. Nah, kita baca sama-sama di sini dikatakan Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ada yang berkata bahwa 12 pasang lembu ini simbol bahwa 12 suku Israel. Dia akan menggembalakan atau dia akan memimpin bangsa Israel gitu untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ada seperti itu pemahamannya. Kemudian Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Jadi 11 ada yang naik sendiri gitu ya orang-orangnya, dan Elia di yang ke-12. Kita tahu kalau saudara pernah nonton Karapan Sapi seperti itu orang membajak gitu. Tetapi kalau modern sekarang orang membajak sudah tidak naik sapi lagi, sudah menggunakan alat modern. Membajak pernah saya katakan apa? Plowing ya kalau tidak salah ya Pak ya. Membajak itu plowing. Sudah modern sekarang, pakai ada grader di belakang itu, ada kayak cakar-cakar itu dia tarik di situ. Ada juga yang tunggal, bajaknya tunggal satu, tek begitu di tanah. Nah, Elisa sedang melakukan hal tersebut. Dia dalam pekerjaannya. Kemudian di situ dikatakan ketika melintas di dekatnya, Elia ini ya, ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Di sini tidak ada jubah gitu, mau cari jaket gitu ya, harus ada orang di sini terus saya lemparkan begitu loh. Tapi nggak ada jaket di sini gitu. Tapi gambarannya seperti itu. Ada jubahnya Elia, jubah Elia. Elia itu yang dipakai itu sama dengan satu orang di kitab Perjanjian Baru. Ada yang masih ingat siapa? Sama-sama jubah berbulu juga. Siapa? Yohanes Pembaptis, sama itu jubahnya saudara. Makanya dibilang dia seperti Elia gitu. Ada jubah yang dipakai oleh Nabi Elia, kemudian ketika dia bertemu dengan Elisa, dia lemparkan jubahnya. Kena mungkin Elia lagi membaca begitu terus kena dia begitu. Apa ini maksudnya ini? Tetapi sebenarnya itu sebuah simbol gitu, bahwa ada transisi kepemimpinan tugas kepada Elisa. Jadi dia dikasih tugas, dia lemparkan, dia ngerti gitu. Karena itu ada dalam aturan hukum Taurat, semuanya ada. Karena itu imam, pemimpin atau imam punya aturan-aturan main yang ada. Dan orang-orang Israel, sekali lagi, kitab ini ditulis bukan untuk kita. Perlu diingat ya, ini bukan untuk kita, untuk orang Israel. Tapi prinsipnya untuk kita, bisa kita ambil. Itu sebabnya orang Israel ketika melakukan itu, kena begitu, Elisa langsung ngerti dia. Oh saya tahu. Dia ngerti betul. Jadi ketika dia kena dengan baju itu menandakan bahwa ada panggilan gitu. Ada panggilan yang terjadi di situ. Panggilan dengan kita akan pelajari selanjutnya gitu ya. Bagaimana tadi saya katakan Elisa sedang di puncak karir. Lagi top-topnya karirnya. Lagi bekerja di sana, kemudian dapat panggilan. Dan sering kali juga panggilan terjadi ketika kita dalam aktivitas kerja atau hard work. Elisa sudah nyaman saudara, kalau kita perhatikan di sini ya. Semuanya ada gitu, kecukupan, segala sesuatunya ada. Terus ketika dia dapat panggilan itu, Elia melemparkan jubahnya dan Elisa mendapatkan tugas tersebut.
ada yang dilakukan oleh Elisa gitu. Kemudian lalu Elisa di ayat 20, Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, Elia bilang, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah aku perbuat. Ya, seperti begitu. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang siap membajak tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak. Kok bisa Elisa seperti itu? Kok bisa masih Elisa punya kesempatan ya? Seharusnya dia tidak layak gitu. Yesus pernah mengatakan begitu. Kalau sudah siap membajak, menoleh ke belakang, you tidak layak. Tetapi di sini lain saudara, berbeda gitu. Karena Elisa bilang begini, izinkanlah aku mencium ayahku dahulu. Nah, perumpamaan tersebut juga ada Yesus ketika dikatakan dia mengundang orang-orang yang diundang. Izinkan dulu saya kasih kawin dulu ternakku. Permisi dulu ya Tabedi, saya mau ketemu dulu sama ini. Aduh saya baru menikah ini, begini-begini dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang ada. Tetapi kalau kita pelajari dalam kitab perjanjian baru itu, alasan-alasan yang dikatakan itu habis menikah lah, mau kasih kawin ternaknya, atau mengurus orang tuaku yang meninggal kah, ngurus ini. Semuanya itu alasannya tidak ada buktinya saudara. Tidak ada tindakan nyatanya. Tetapi Elisa tidak gitu. Elisa dikatakan di sana, izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia kepadanya, pergilah lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Elia itu seperti ngomong begini kepada Elisa. Ketika Elisa bilang, Tabedi, permisi kak dulu, bilang sama Pace sama Mace dulu ini sebentar ya, saya mau cium dulu mereka. Elia bilang, silahkan pergi. Keputusan ada padamu. You mau kembali kepada saya, tapi ingat apa yang saya sudah lakukan kepadamu. Apa itu yang dilakukan? Jubahnya tadi yang dilempar itu tanda bahwa delegasi kenabian ada ke Elisa. Keputusan ada padamu Elisa. Kau mau ikut saya kembali atau kau masih memilih kepada orang tuamu dan tidak melakukannya? It's fine saja. Jadi Elia tidak memaksa. Keputusan ada pada Elisa. Itu sebabnya dia bilang, pergilah, kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, selanjutnya pelajaran yang bisa kita tarik di sini pada bagian yang kedua selanjutnya, ada respon gitu ya. Ketika Elisa dilempar jubah itu, responnya kemudian penunjukan masing-masing, tiap-tiap pribadi punya respon masing-masing. Yesus juga kita bisa bandingkan bagaimana respon orang-orang tertentu gitu ketika mendapatkan panggilan. Kalau Tuhan Yesus taat sampai mati, kalau Yunus ketika mendapat panggilan, bagaimana dia? Dia melarikan diri, belok sana, belok sini gitu. Kalau Elisa tidak, begitu dapat panggilan, tak, saya cium dulu orang tuaku, saya akan kembali kepadamu. Yunus ketika dapat panggilan, dia pergi ke sembarang tempat yang tidak dituju oleh Tuhan. Kemudian Musa ketika mendapatkan panggilan, dia bilang apa? Aduh Tuhan, saya tidak pandai bicara, saya ini petah lidah. Tidak pandai saya ngomong. Alasan. Elisa punya respon yang tepat dan bukti nyata. Bukan sekedar omong doang, omdo, tidak. Elisa benar-benar membuktikannya. Nah di ayat 20 ini bisa kita tarik pelajaran, Elisa juga menghormati keluarganya. Dalam panggilannya dia menghormati keluarganya. Walaupun keputusan hanya ada pada Elisa. Kembali lagi kepada Elisa. Seperti yang saya katakan tadi. Ini juga menggambarkan bahwa pilihan untuk mengikut Allah itu adalah milik saya gitu. Masing-masing orang punya panggilan untuk mengikut Allah. Dan itu mahal harganya, makanya digambarkan seperti ini. Makanya mahal harganya mengikut Allah itu. Oleh sebab itu, pada poin yang ketiga, karena ini 3 ayat saja, 3 poin,
Elisa tidak mengingkari panggilan itu karena Lukas 9 ayat 62 sudah kita pelajari bagaimana orang yang membajak sudah siap membajak tapi menoleh ke belakang, tidak layak. Terus kemudian di situ bentuk juga berkorban sebagai bentuk penyerahan total terhadap panggilan Tuhan. Apa yang dikorbankan oleh Elisa? Di situ dikatakan apa? Dia menyembelih pasang lembunya. Ada yang mengatakan 12 lembu itu disembelih, tapi kayaknya kalau 12 pasang lembu berarti 24. 24 dipotongi semua itu capek gitu ya. Kita ingat peristiwa ketika Elia memotong lembu berapa itu? Memotong orang kalau nggak salah berapa ratus orang itu. Itu capeknya minta ampun ya Elia gitu. Mengalami keletihan rohani. Ini 24 lembu kayaknya tidak pas gitu. Kalau dia berkorban 24 lembu itu. Sepertinya ini 2 pasang lembu saja gitu yang dia pakai. Yang dia kendarai, itu yang dia korbankan. Kemudian apalagi di sana dikatakan di ayat 21, Elisa berbalik meninggalkan Elia, maksudnya itu dia kasih tinggal Elia dulu, saya ketemu dengan orang tua, izin dulu, permisi, kemudian ia mengambil pasangan lembu, menyembelihnya. Menyembelihnya itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu sadak, berkorban juga, gitu, dalam bentuk berkorban. Berkorban tapi seperti ada unsur religiusnya gitu, berkorban dengan unsur religius. Ia mengambil pasangan lembu, menyembelih dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Saudara perhatikan bajak lembunya itu, kalau udah yok begitu ya, yok. Kalau dibilang begitu seperti itu, cook ya, cook gitu ya, cook bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya yok, yok. Itu dibakar semua gitu, dikatakan. Ia memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, itu yang orang sama-sama dengan dia gitu ya, hamba-hambanya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Dengan membakar kayu yok itu tadi, kayu bajak juga itu sebenarnya sebuah simbol bahwa Elisa memutus akses atau jembatan kepada kehidupannya yang lalu. Elia cut, artinya begini, seluruh penghidupannya sudah selesai. Karena tidak punya sapi, tidak punya lagi alat membajak, betul-betul total untuk Tuhan. Berkorban untuk Tuhan total. Tidak ada kemungkinan point of no return, tidak ada. Tidak ada backup plan B, plan A, plan C, tidak. Langsung semua dibakar habis, betul-betul memutus jembatan akses kepada kehidupannya yang dahulu. Kehidupan yang dahulu bagaimana? Enak, semua tersedia, tinggal di kota, apa-apa ada. Dia cut semua, dia gantikan dengan pengorbanan dan menjadi pelayan Nabi Elia. Kemudian pengorbanan Elisa juga, dia berkorban dan itu berdampak gitu. Dampaknya apa? Kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka makan sama-sama. Mereka sama-sama makan. Dan pelajaran selanjutnya yang saya pelajari, yang kita bisa ambil di sini adalah terkadang promosi dari Tuhan itu adalah penurunan pangkat di mata dunia. Sekali lagi, terkadang promosi dari Allah itu penurunan pangkat menurut mata dunia. Makanya Elia berkorban lumayan, gitu ya. Nah, ada beberapa gambaran yang bisa kita tarik benang merah dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah yang paling utama. Itu yang perlu kita pelajari. Elisa artinya, ada yang tahu di sini? Arti namanya Elisa. Cari dulu di Google. Tuhan itu juru selamat. Elisa itu artinya Tuhan itu adalah juru selamat. Nah, kita akan melihat
Elisa, Yesus Kristus. Elisa apa yang dikorbankan? Nah, yang pertama di situ tadi bahwa Elisa melakukan pelepasan aset dan masa depan. Jadi yang dikorbankan Elisa itu asetnya sama masa depannya. Dia berikan kepada Tuhan. Kalau Yesus, pelepasan hak ilahi dari kekekalan. Saudara bayangkan, hak ilahi artinya apa? Itu sudah melekat dari dulu gitu loh. Kalau Elisa enggak. Elisa kan memang orang tuanya sudah berada, kemudian dia kasih, kemudian diusahakan dan akhirnya Elisa bisa memiliki sapi, punya hamba dan lain sebagainya. Tetapi pengorbanan Yesus itu pelepasan hak ilahi. Itu tidak gampang, saudara. Sudah dari kekekalan, saya berkuasa, saya punya segala-galanya, tidak ada yang bisa menandingi saya. Yesus berkorban hak ilahinya. Kemudian Elisa menyembeli lembu, dimasak untuk perjamuan, perpisahan. Artinya dia berkorban tapi juga berdampak bagi orang lain. Jadi dia perjamuan juga. Yesus juga perjamuan terakhir. Dia katakan apa? Inilah tubuhku, makanlah roti itu. Inilah darahku, minumlah. Yesus juga melakukan seperti yang Elisa lakukan. Jadi ada perjamuan tetapi makanan rohani yang diberikan oleh Yesus. Bukan makanan seperti yang diberikan oleh Elisa untuk hamba-hambanya. Yang Yesus berikan makanan rohani supaya keselamatan dunia. Supaya dunia selamat, supaya kita selamat. Lebih besar kan pengorbanannya Yesus daripada Elisa kan. Walaupun Elisa pelepasan aset masa depan juga dipertaruhkan. Tapi Yesus tubuhnya sendiri gitu, jadi makanan bagi banyak orang, bagi dunia. Kemudian Elisa tadinya tuan tanah, memerintah, banyak pekerja, memilih menjadi abdi Elia. Jadi dia jadi abdinya Elia, jadi hambanya lah, menuangkan air minumnya Elia, kemana-mana Elia pergi dia ikut. Kalau Yesus raja di atas segala raja, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 28. Coba dibuka, bisa bantu saya, Matius 20 ayat 28. Apa dikatakan di sana? Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sudah dapat Matius 20, 28? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang dikorbankan oleh Yesus, dirinya sendiri. Bagi banyak orang, kalau Elisa hanya orang-orang di seputarannya dia saja. Kemudian Elisa membakar yok tadi yang saya bilang tadi, itu alat bajak, kemudian itu yok itu kalau ada dua lembu, satu di sini, satu di sini. Diikat oleh satu kayu gitu ya, satu penghubung atau saf atau gandar. Kemudian itu sebagai lambang, sebagai alat pemutus masa depan ya, tadi saya bilang ya, no backup plan, tidak ada point of no return. Kemudian kalau Yesus juga demikian gitu, dia harus mati, mau tidak mau bagaimana caranya disalibkah, entah bagaimana, yang pasti dia harus mati. Tanpa bisa tawar-menawar, padahal dia lagi tawar-menawar itu waktu di Taman Getsemani. Tuhan, Bapa, kalau bisa lewatkan cawan ini. Kalau bisa jangan mati deh, cara yang lain, mungkin yang lebih enak kalau mau berkorban. Tidak, you harus mati. Sama-sama point of no return. Nego pun tidak berhasil saudara, tetapi yang dilakukan Yesus, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tidak bisa di skip, tidak bisa balik arah. Harus masuk ke perkara kematian. Makanya peluhnya itu jatuh seperti darah. Ya kalau dari sisi medis ada yang bilang pecah pembuluh darahnya saking ketakutan gitu ya. Saking ketakutannya untuk menghadapi hal tersebut. Dia sudah bisa melihat di depan itu apa yang akan dijalani. Bagaimana menit-menit, jam ketika dia di kayu salib itu dia sudah tahu gitu. Dia sudah lihat gitu. Kenapa dia bisa lihat? Dia buktinya Nathanael aja belum sampai di situ, Yesus sudah bilang, saya sudah lihat kau di bawah pohon ara itu. Bahwa dia bisa melihat gitu. Walaupun belum di situ dia sudah lihat.
Apa yang akan dia alami? Makanya pengorbanannya itu betul-betul tidak bisa tergantikan. Ada beberapa penerapan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, rela berkorban berarti berani memutus hubungan dengan segala sesuatu yang menghambat ketaatan. Jangan beri ruang untuk mundur. Jangan beri ruang untuk mundur. Maju terus. Dan hambaku itu bila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Itu kalimat itu terus saya ingat gitu. Jadi kalau saya mengundurkan diri itu atau berpikir untuk apa dan lain sebagainya itu saya ingat terus ayat itu gitu. Dan kadang saya katakan juga kepada beberapa orang, dan hambaku itu, Ibrani berapa itu saya lupa. Bila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Makanya jangan kasih ruang mundur, maju terus. Pertanyaan buat kita, apa alat bajak saudara yang membuat Anda ragu melayani, berkorban bagi Allah, berkorban bagi sesama? Apakah Anda punya backup plan mungkin? Alat bajak saudara apa? Yang saudara mau bisa korbankan. Sekali lagi, banyak orang pengen berkat, tapi untuk bayar harga itu sedikit sekali. Mahal saudara bayar harga. Yang kedua, penerapannya pikul salib sangkal diri atau kenosis. Kenosis, Yesus itu melakukan kenosis, itu pengosongan diri. Setiap hari pikul salib sangkal diri, setiap hari. Mungkin ini paling sering diungkapkan, pikul salib sangkal diri, pikul salib sangkal diri. Tapi kenyataannya kebanyakan nol, kebanyakan. Tidak semua, ada juga yang bisa pikul salib sangkal diri. Dan itu tidak mudah saudara, itu harus dilakukan. It's not easy, but itu must, itu harus dilakukan. Pikul salib sangkal diri. Itu berkorban saudara, judul kita rela berkorban. Pikul salib sangkal diri, kenosis, itu berkorban. Yesus melepas haknya sebagai Allah, jadi haknya dia gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, hak keilahiannya dia lepas hak itu saudara. Bayangkan saudara, ini yang maha kuasa, yang punya segala-galanya, yang disembah. Tidak ada lagi yang di atas dari dia, tidak ada. Dia lepas hak itu tidak mudah. Dari kekekalan sampai kekekalan sudah begitu identitasnya dia, dan itu sudah melekat gitu ya. Itu tidak bisa gitu. Tapi kok mau untuk orang-orang seperti saya dan Anda, kok dia mau gitu loh. Ngapain repot-repot, sudah di surga enak kok. Kalau mau menyelamatkan orang tinggal suruh malaikat saja, tinggal berfirman, selamat, kamu selamat, kamu selamat. Ngapain repot-repot turun jadi anak manusia, manusia sekali lagi manusia, 100% manusia dan Allah. Bukan 100% manusia, 100% Allah, berarti 200%. Tidak, 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia dan Allah. Tidak digabung ya, jadi 200% tidak. Jadi kalau dia dibilang manusia, jadi dia tahu rasanya capek. Makanya waktu dia di sumur, di dalam kitab Yohanes yang kita baca, dia keletihan. Karena apa? Karena dia manusia. Dia lihat orang juga, wih gantengnya, cantiknya. Sama manusia. Kalau tersandung batu, aduh pasti juga kesakitan gitu. Manusia, tapi dia mau berkorban gitu. Jadi manusia itu gak gampang saudara. Kita sendiri udah tahu ya. Kita jadi manusia aja gak gampang gitu ya. Ini Allah yang luar biasa jadi manusia gitu. Dia pikir, aduh kasihan ini ciptaanku gitu. Kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau dari versi manusia gitu. Tapi dia mau berkorban. Elisa melepas haknya sebagai ahli waris yang kaya, tersedia segala sesuatu, sudah ada. Dia lepas, tadi saya bilang pelepasan aset. Terkadang kita sering mempertahankan hak untuk benar dan hak untuk nyaman. Terkadang kita paling sering mempertahankan hak untuk benar dan hak untuk nyaman. Saya yang paling benar. Kalau saya sudah nyaman ya udah ngapain jadi susah-susah gitu. Itu terkadang sering kita seperti itu. Kemudian penerapan yang ketiga, jangan beri sisa buat Tuhan. Jangan memberi sisa-sisa. Kadang ada doa gitu ya. Kami memberi dari sisa kami. Jangan saudara. Berikan yang terbaik gitu. Pengorbanan
yang terbaik. Kalau pengorbanan itu tidak seperti rasanya berkorban, jangan-jangan itu hanya sumbangan. Bukan berkorban, tapi sumbangan. Berkorban itu saudara, seperti Elisa, seperti Tuhan Yesus, itu berkorban. Jadi kalau masih ada sisa, ya itu bukan berkorban. Berkorban itu ketika kita memberi, terus kemudian ada sisanya gitu. Kita sudah memberi yang maksimal, baru ada sisa sedikit. Jangan yang sisa sedikit, yang sedikit ini kita kasih ke Tuhan gitu. Kita tahu sama-sama, contohnya sudah ada perempuan itu yang punya 1 peser itu ya. Semuanya dia kasih, karena apa? Sudah tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi yang dipegang di tangannya, makanya dia kasih kepada Tuhan. Itu berkorban loh, itu tidak mudah. Mau makan apa hari ini? Oh, tinggal itu. Itu berkorban. Beda dengan orang-orang Farisi itu. Banyak dikasih masuk, karena apa? Masih ada di belakang, masih banyak, uangnya masih banyak, berkatnya masih banyak. Itu bukan berkorban, itu sumbangan saudara. Sekali lagi, itu sumbangan. Kalau berkorban itu, besar sekali nilainya saudara. Kemudian pelajaran yang keempat, menghormati keluarga kita. Kita perlu mengasihi saudara-saudara kita. Sekalipun keputusan untuk berkorban itu ada pada kita. Seperti Elisa, dia datang orang tuanya, dia cium dulu. Dan keputusannya itu ada pada Elisa sendiri. Ada sebuah kisah di sini, seorang anak muda, dia jago bermain biola gitu ya. Jago bermain biola, dia sudah dianggap maestro lah. Kemudian dia punya kerinduan untuk pergi menjadi misionaris, penginjil gitu ya. Terus kemudian mentornya ini berkata kepada dia, terus bagaimana nanti kalau kamu misalnya pergi menginjili, tiba-tiba orang-orang tidak mau menerima kamu, injilmu tidak mau diterima, apa yang akan kau lakukan? Ya kalau begitu saya kembali lagi lah, main biola, saya pergi menyanyi, kembali kepada backup plan. Kemudian mentornya bilang, ya kalau begitu kamu belum berkorban itu namanya gitu, kamu masih setengah-setengah. Kalau berkorban itu ya full gitu, kalau memang tidak ada apa-apa ya stay di situ gitu. Jadi mentornya mengatakan demikian, bagaimana sang anak muda ini ternyata spiritnya masih ada backup plan-nya gitu ya. Kalau nggak diterima atau mungkin ketika melayani Tuhan sulit ini, sudah kembali lagi jadi pemain biola aja, seperti begitu. Itu gambaran bagaimana pengorbanannya masih belum full gitu. Seperti yang dilakukan oleh Elisa. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pelajaran ini. 1, pengorbanan Elisa adalah bentuk respon seorang manusia berdosa terhadap panggilan Allah. Itu respon Elisa. Tetapi Yesus yang kudus merespon dengan berkorban nyawa bagi semua orang berdosa, agar kita memperoleh harta surgawi atau hidup kekal. Kemudian kesimpulan yang kedua, berkorban berarti menukar identitas dunia dengan identitas hamba Kristus. Yang ketiga, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain daripada pengorbanan Yesus Kristus. Sebanyak apapun yang saudara bisa beri untuk Tuhan, tidak ada yang bisa menandingi pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa. Nah, saya mendapatkan satu pelajaran gitu ya, barusan tadi pagi gitu ya. Jadi saya dapatkan pelajaran, saya teringat bagaimana ketika Tuhan Yesus memecah roti, kemudian memberi anggur gitu ya, sebagai simbol pengorbanannya dia. Ya, kenapa ya Tuhan kau memecah roti dan memberi kami minum anggur gitu. Setelah saya renungkan, ternyata ketika kita berkorban untuk orang lain atau untuk siapapun itu, seringkali pengorbanan itu tidak diingat saudara. Sering. Apapun yang saudara lakukan ketika saudara berkorban untuk seseorang, itu pasti akan dilupakan. Itu sebabnya kenapa Yesus memberi roti dan anggur itu, karena tujuannya untuk apa? Supaya kita semua ingat gitu, bahwa yang dia lakukan itu pengorbanannya itu
Tidak ada bandingannya. Makanya dia pengen kita ingat pengorbanannya. Ingat saudara pengorbanan Yesus. Kan dia bilang, jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Oh iya. Terus kemudian perempuan itu juga yang dia tuang minyak narwastu itu, yang kalau dihitung-hitung uang seharga 180 juta mungkin kalau diuangkan sekarang gitu ya, minyak sebanyak itu. Kemudian dikatakan ini dilakukan sebagai apa? Untuk mengingat akan dia gitu ya. Itu berkorban itu ratusan juta saudara. Kemarin waktu kita ikut Zoom multiplication internasional apa begitu judulnya, pembicaranya dari pembicara luar gitu dari sebuah denominasi gereja. Dia katakan gembalanya ini kan dia ini gembala gitu ya, gembala di suatu gereja bukan GKKD. Jadi dia katakan saya itu sering kasih uang ke orang-orang yang berkekurangan dana, ya kadang dari kantong sendiri, kadang dari gereja. Tapi orang-orang lain yang sama-sama dengan dia bilang, Pak, Bapak tidak takut Bapak dimanfaatkan? Ya kalau saya dimanfaatkan berarti saya bermanfaat kan? Gak masalah gitu. Silahkan saja manfaatkan saya karena saya bermanfaat gitu dia bilang. Luar biasa juga orang ini gitu. Dia dimanfaatkan gak masalah gitu dia bilang. Berarti saya bermanfaat gitu dia bilang. Itu bentuk pengorbanan juga saudara. Dia sampai gereja ini, pokoknya top banget deh. Punya rumah sakit, bayangkan gereja punya rumah sakit. Dari hal yang kecil. Hal yang kecil. Dia bilang, saya ini dari orang melarat. Dia bilang, kalau mau belajar untuk menjadi orang melarat sama saya, sini. Dia bilang seperti itu, bukan belajar untuk sukses, tapi yang mau menjadi orang melarat, belajar sama saya, dia bilang. Maka saya mengatur semuanya, ini dan lain sebagainya. Bagaimana tata kelola gerejanya bagus dan lain sebagainya. Pengorbanannya luar biasa, saudara. Kalau dia ceritakan itu, wih, luar biasa. Jadi semua pengorbanan kita itu seringkali tidak diingat. Yesus tujuannya memberi roti dan anggur supaya itu kita mengingat pengorbanan dia. Makanya perjamuan kudus itu dikatakan di sana sebagai anamnesis kalau dalam dunia medis, anamnesis. Jadi dicek semua gitu ya, supaya diingat semua gitu. Anamnesis, saudara bisa cek sendiri apa itu maksudnya anamnesis gitu ya. Terus kemudian itu tujuannya supaya diingat. Jangan lupa perjamuan kudus, roti itu tujuannya supaya jangan lupa pengorbananku. Jangan lupa pengorbananku Leo, jangan lupa pengorbananku. Roti, anggur itu tujuannya untuk itu. Mahal saudara, mahal pengorbanan Yesus itu. So jangan gunakan hidupmu dengan hal-hal yang tidak berarti. Kalau mau berkorban, berkorbanlah yang habis-habisan. Sekali lagi harganya mahal. Oleh sebab itu saya berharap kita mengerti bagaimana kita harus berkorban. Sekali lagi berkorban kalau rasanya seperti kayak bukan berkorban, sepertinya itu sumbangan saudara. Jadi kalau berkorban, berkorbanlah yang full. Tuhan tahu, Tuhan akan balas sesuai dengan yang kau lakukan. Dia bukan Tuhan yang buta gitu ya. Dia tahu artinya berkorban. Nah itulah yang bisa kita pelajari dari Elisa, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia berkorban. Saya tidak perlu menceritakan banyak lagi pengorbanan-pengorbanan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Tinggal dari kita saja, respon kita bagi Tuhan itu apa gitu. Kalau Elisa merespon dengan menjawab, ya aku mau, ketika ditunjuk pemanggilan dia langsung, delegasi dari Elia, dia mau langsung merespon cepat. Bahkan dia langsung memutus semuanya hubungan dengan hidup masa lalunya. Sama seperti murid-murid ketika mereka dipilih oleh Tuhan, bagaimana Petrus, bagaimana rekan-rekan yang lain, semuanya langsung terputus, mereka darinya penjala ikan, kemudian menjadi penjala manusia. Baik, kita berdoa. Saya mengundang pemain musik untuk maju. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus biarlah Engkau menyampaikan kepada kami kebenaran firman-Mu ini Tuhan dengan pemahaman yang bisa kami pahami. Bila ada hal-hal yang tidak benar atau yang salah kami mohon Engkau mengoreksi kami di dalam nama Yesus. Tapi kami mau hidup supaya hidup kami ini menjadi orang-orang yang mau berkorban Tuhan.
Ajari kami ya Bapa, ajari kami untuk rela berkorban. Buat pemahaman ini mudah dicerna oleh kami dan kami bisa melakukannya menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami. Haleluya. Kita renungkan semua kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ingatlah pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Pengorbanan yang mahal, darahnya mahal. Dalam nama Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang rela berkorban ya Bapak. Bagi Yesus, bagi Tuhan kami, bahkan bagi saudara-saudara kami ya Bapak. Di dalam gerejamu maupun orang-orang di luar sana ya Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami miliki itu berasal daripada-Mu. Kami mau memberkati orang-orang Tuhan, dengan pengorbanan kami memberkati banyak orang. Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, sekali lagi. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Yesus. Menghormati pengorbanan-Mu. Taruhkanlah di hati kami Tuhan. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan kami renungkan dan kami lakukan. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami tahu pemahaman kami terbatas Tuhan, tapi biarlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari ini menjadi bagian kami, sehingga kami hidup sebagai orang-orang yang rela berkorban ya Bapak. Kami tahu bahwa itu tidak mudah, tetapi dengan kekuatan yang daripada-Mu Engkau akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu makanan rohani kami. Kami mau makan sebanyak-banyaknya kebenaran firman-Mu supaya kami bertumbuh di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya kami berbuah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah melayani kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Yang pertama adalah ibadah minggu di tempat ini setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Selanjutnya itu ada ibadah Fun You di tanggal 19 Maret 2025. 6. Sorry. Jadi yang jiwa-jiwa muda yang mau join sama kita Joshua Youth Ministry, kita akan mengadakan Fun Youth di tanggal 19 Maret 2026 ini. Kebetulan itu hari Minggu, hari Kamis itu libur, hari Nyepi. Jam 8 kita kumpul di tempat ini. Nanti kita sama-sama jalan ke pantai di Tanjung. Gitu. Jadi mungkin yang mau ikut masih bisa list namanya? Ya, masih bisa list namanya di grup. Gitu. Mari kita sama-sama bonding ya. Youth biar kita semakin kompak, semakin kuat untuk melayani youth-youth lainnya di luar sana. Selanjutnya ibadah Jumat, doa Jumat terobosan yang dilaksanakan di tempat ini pukul 7 malam juga. Jadi saya harapkan kehadiran teman-teman semua untuk sama-sama kita berdoa di tempat ini. Dan hari ini kita juga diberkati berkat jasmani dari keluarga Pak Yodan dan Ibu Jui. Yeay, happy birthday buat Pak Yodan. Ya. Terima kasih untuk berkat jasmaninya untuk kami semua. Ya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, sekarang kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan kepadamu ya Bapak, kiranya Tuhan apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di sorga Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan, kiranya Engkau berkati yang tersisa daripada kami Bapak. Kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada nelayan pun saya persilakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang sudah memberikan persembahan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba
dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, Kami naikkan pada Anak Domba. pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamanya. Sekali lagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih untuk ibadah kami di saat pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus menuntun kami, mengajari kepada kami seluruh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami semua jemaat Tuhan yang hadir benar-benar mengalami kebenaran firman Tuhan. Kami mengalami encounter Tuhan, perjumpaan demi perjumpaan ilahi melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami agar firman-Mu ini hidup di dalam kami. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah jemaat Tuhan, biarlah kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan ini kita lakukan sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk, silahkan bersaat teduh.